Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Ayu Irmawan. Semoga Bapak Ibu Guru masih semangat untuk terus belajar dan lulus menjadi ASN P3K. Amin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan berbagi kunci jawaban tahap 6. Langsung saja kita ke tahap 6, yaitu tentang konsep penilaian. Kita langsung ke review pembelajaran. Dan di sini biasanya ketika kita nilainya rendah, maka akan mengulang soal selanjutnya. Dan di sini saya sampai tahap kelima agar mendapat nilai yang sangat memuaskan. Langsung saja kita ke soal. Dan di sini saya akan membahas 14 soal karena biasanya setiap kita mengulang soal selanjutnya maka akan muncul. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Nomor 1, daya pembeda pada suatu soal adalah A. Kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai dan siswa yang kurang menguasai materi yang ditanyakan. B. Kemampuan suatu butir soal yang tidak dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi dan siswa yang kurang menguasai materi. C. Jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang bisa menjawab benar proposisinya sama. D. Jumlah siswa yang menjawab benar lebih banyak daripada jumlah siswa yang menjawab salah. Dan di sini jawaban nomor 1 adalah C. Jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang bisa menjawab benar proporsinya sama. Lanjut ke soal nomor 2. Berikut ini merupakan prinsip penilaian yang harus Anda perhatikan dalam melakukan penilaian di kelas Anda, kecuali A. Adil, B. Sahih, C. Terbuka, D. Subjektif. Dan jawaban nomor 2, jawabannya adalah D. Subjektif. Lanjut ke soal nomor 3. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnosis kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah A. Memperkirakan penyebab, B. Identifikasi masalah, C. Memperkirakan tindakan, D. Identifikasi kasus. Dan jawaban nomor 3 adalah identifikasi masalah, B. Soal nomor 4. Berikut yang bukan termasuk kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah A. Menetapkan bentuk dan teknik penilaian, B. Pemetaan KD muatan pelajaran, C. Merancang instrumen penilaian, D. Menyusun bank soal. Dan jawaban nomor 4 adalah A. Menetapkan bentuk dan teknik penilaian. Soal nomor 5. Definisi penilaian adalah A. Kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. B. Prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. C.
Menentukan atau menyusun alat ukur dalam hal ini instrumen pengukuran dan bagaimana mengukurnya. D. Kegiatan penentuan angka bagi suatu objek secara sistematik. Dan jawaban nomor 5 adalah ya, B. Prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. Lanjut, soal nomor 6. Di antara pernyataan berikut yang benar adalah A. Penilaian diri dan penilaian antar teman dinilai bersama dengan hasil observasi guru. B. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan setiap pembelajaran berlangsung. C. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. D. Penilaian diri dan antar teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan guru. Dan jawaban nomor 6 adalah ya, jawabannya C. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. Nomor 7. Ismail, siswa mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan ukuran panjang dari yang terpendek sampai dengan terpanjang. Namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif. A. Pra-operasional. B. Operasional konkret. C. Pra-operasional. D. Operasional formal. Dan jawaban nomor 7 adalah B. Operasional konkret. Nomor 8. Beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal bawah dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun, pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah A. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. B. Memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran. C. Melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang refleksibel sesuai kebutuhan. D. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Dan jawaban nomor 8 adalah ya, D. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Soal nomor 9. Berikut pernyataan yang benar terkait dengan tingkat kesulitan sebuah soal adalah A. Semakin banyak siswa yang menjawab benar berarti soal tersebut mudah. B. Semakin besar nilai indeks kesulitan tersebut maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks tersebut maka soal semakin sulit. C. Semakin kecil nilai indeks kesulitan tersebut maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin besar nilai indeks tersebut, maka soal semakin sulit. D. Semakin banyak butir soal yang tidak bisa dijawab oleh siswa dengan benar, maka soal tersebut sulit. Dan jawaban nomor 9 adalah ya, B. Semakin besar nilai indeks kesulitan tersebut, maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks tersebut, maka soal semakin sulit. Soal nomor 10. Penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar, merupakan pengertian dari A. Assessment for learning.
B. Assessment as learning. C. Assessment to learning. D. Assessment of learning. Dan jawaban nomor 10 adalah assessment as learning. Ya, B. Nomor 11. Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda, kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir. A. Konvergen. B. Logis. C. Divergen. D. Vertikal. Dan jawaban nomor 11 adalah divergen. C, ya. Soal nomor 12, daya pembeda pada suatu soal adalah A. Kemampuan suatu butir soal yang tidak dapat membedakan antar siswa yang telah menguasai materi dan siswa yang kurang menguasai materi. B. Jumlah siswa yang menjawab benar lebih banyak daripada jumlah siswa yang menjawab salah. C. Jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang bisa menjawab benar proporsinya sama. D. Kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai dan siswa yang kurang menguasai materi yang ditanyakan. Dan jawaban nomor 12 adalah ya, C. Soal nomor 13. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah A. Menentukan indikator. B. Menentukan skala pengukuran. C. Menentukan spesifikasi instrumen. D. Menentukan sikap yang akan dikembangkan. Dan jawaban nomor 13 adalah ya, D. Menentukan sikap yang akan dikembangkan. Soal nomor 14, perhatikan aspek sikap berikut. 1. Percaya diri. 2. Runtut. 3. Santun. 4. Kerjasama. 5. Berbahasa Indonesia. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan bercerita adalah A. 125. B. 345. C. 235. D. 123. Dan jawaban nomor 14 adalah D. 123. Sekian, terima kasih. Dan tunggu kunci jawaban selanjutnya.